Selamat malam. Kembali di Gala Hari Kamis bersama dengan saya Asia. Saya akan ditemani oleh seperti biasa Kak Lulu, Diana dan Cianita. Gimana ya mereka? Malam Pak Yosef. Happy Chinese New Year. Kyunghi. Boleh nggak aku pipi sama Malam Ibu Yuri. Nah, itu dia Cianita. Halo Ci. Send your request please. Halo. Cianita bisa send request untuk join. Malam. Itu dia. Hai Ci. Kyunghi. Halo. Aduh, bagian kita yang ngasih. Kalau bagian kita yang ngasih mah kerasa ya, ngasih ya. Kalau waktu dulu kita yang dulu dikasih, lebih semangat. Halo Ibu Paula. Halo Ibu Jenny. Halo. Halo. Kayaknya banyak yang ini ya. Aduh, sebentar ini apa ya? Banyak yang ini ya excited gara-gara ini spirulina tuh. Karena memang udah mau masuk ya kan? Kapan sih masuk ya? Betul. Aduh, katanya sih bulan Februari ya. Februarinya mungkin tengah mungkin. Semoga secepatnya. Semoga Spirulina dan Fine Time. Oh, wow, akhirnya. Iya, akhirnya. Aduh, kita nggak ini lagi, Bu. Kita nggak ngedodoho, tunggu barang Korea lagi. Aduh. Saya akhirnya menyerah dan akhirnya saya stok. Saya mah kadang-kadang stok. Tapi diambilin orang, ya sudahlah. Akhirnya habis lagi. Halo Ibu Diana. Seperti biasa ya, mari kita puar dulu. Yuk. Ayo di. Orang kenapa dia keluar? Selamat malam, Christine. Ibu Di. Hai Christine, yang wajahnya mengalihkan ya. Ada Ceniko, halo. Ini barusan make up ya? Hah? Kata Ko Joseph, yang mana tuh kok? Ya iyalah, masa sehari-hari begini mungkin ya. Mungkin Cianita, tapi saya enggak. Enggak juga sih. Hai Ji, Hari ini kita oke ya. Kuning, merah ini. Tinggal Lulu semoga warna biru. Biar warna-warninya. Kyunghi semuanya. Happy Chinese New Year buat Bapak dan Ibu yang merayakan. Kyunghi. Yang merayakan. Semuanya sehat, semuanya diberkati dan menjadi berkah. Ya, sebentar lagi akan ada. Ya. Kyunghi-nya semua lewat Zoom sekarang sudah kembali stay at home. Iya, betul. Selamat malam Ibu Maitri, selamat malam Ibu Initial _ selamat malam. Happy Chinese New Year. Oh, halo Sis Chinese. Happy Chinese New Year. Chinese New Year, Jenny. You as well. Malam hari ini kita bakal ngebahas spirulina ya Bapak dan Ibu yang sebentar lagi bakal masuk ke web Indonesia. Masih menunggu Kak Lulu, di mana Kak Lulu berada? Iya, biasanya muncul dulu ya Lulu. Kan ini ya, si puar itu karena Chinese New Year itu identik dengan you know what lah ya, makanan-makanan berminyak. Wow. Aduh, jadi puar ya segelas ya. Masih nunggu soalnya ini spirunya masih belum muncul kan. Nah, mari sekalian kita menunggu. Kalau spiru itu, ayo silahkan Ibu Di belum nyoba Bu? Belum, aku belum nyoba spiru. Wah, berarti kudu beli nanti. Kudu beli. Penasaran juga sih. Nah,
Berbagi testimoni dulu lah ya, kayaknya. Ayo Ibu Elsia duluan atuh. Berbagi testimoni. Sebenarnya spirulina itu bisa dikatakan mini hemohim. Bagi yang tidak minum hemohim, sebenarnya boleh coba spirulina untuk mendapatkan efek yang kurang lebih ya mini hemohim gitu. Jadi spirulina ini kan basically antioksidannya tinggi, terus dia mengandung banyak mineral dan vitamin sebenarnya. Dan kandungan proteinnya itu 60-70%, which is sangat tinggi gitu kan ya. Dan mungkin Bapak dan Ibu, ini kata Christina, spirulina andalan saya banget. Nah nanti itu Christine bisa sharing kali ya, dia mendapatkan manfaat apa gitu kan dari spirulina gitu kan. Saya sendiri posisinya saya konsumsi spirulina sebelum saya konsumsi hemohim rutin. Tapi setelah konsumsi hemohim rutin, saya tidak lagi rutin minum spirulina, tapi posisinya selalu standby. Jadi spirulina itu selalu standby di rumah, karena saya perlu spirulina untuk obat sariawan dan untuk peel off mask. Ya lanjut dari gitu. Ya, jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin mencari suplemen yang tinggi protein, itu spirulina ini sangat dianjurkan. Jadi misalnya karena kan protein itu kan perlu untuk bikin jaringan baru ya. Tadi aku kirimin Protein itu sendiri kan sebenarnya sangat berguna untuk dia membentuk jaringan baru, Ci. Jadi kalau misalnya ada luka atau ada apapun, kalau Cici habis bekas operasi juga itu tuh perlu minum suplemen protein. Perlu minum untuk dia supaya membentuk jaringan barunya lebih cepat gitu loh. Gunanya spirulina itu sebenarnya gitu, selain dia antioksidan dan kawan-kawan ya gitu. Nah, Christine boleh sharing nggak kenapa minum spirulina dan Gue banget gitu ya. Andalan banget. Nah, kenapa tuh bisa jadi andalan tuh Christine? Kayaknya sambil kalau Kristen tuh lebih ke masker. Masker ya. Kalau Kristen. Sambil nunggu sharingnya Christine, mungkin juga perlu dijelaskan juga ya. Buat yang awam khususnya, spirulina itu apa? Gitu ya. Betul. Oke, Budi, silakan Budi. Silakan Budi. Spirulina adalah ganggang air tawar, ganggang ya. Air tawar hijau biru ya. Jadi kalau saya lihat-lihat sebenarnya itu banyak sekali kalau di YouTube itu jadi satu peluang bisnis, yaitu membudidayakan ganggang ini. Kenapa? Karena pertama spirulina yang adalah ganggang air tawar ini punya banyak kelebihan ya. Spirulina itu disebutnya alga ya, cyanobacteria ya. Jadi karena banyak manfaatnya, jadi banyak orang yang mencari gitu, dan akhirnya jadi peluang bisnis gitu ya. Jadi spirulina adalah ganggang begitu ya. Nah, yang menarik lagi, ganggang ini disebut juga banyak sekali kalau artikel-artikel di internet itu bilangnya dia adalah superfood. Keren banget ya. Aku tuh sampai ganggang superfood, aku tuh di awal-awal mikir ganggang itu adalah ya ager-ager gitu. Nah, iya sih. tapi ganggang yang ini tuh apa bedanya gitu ya? Ternyata kandungannya luar biasa. Makanya disebut superfood ya. Jadi kalau teman-teman baca-baca, Putus-putus di. nah Putus-putus. Kalau teman-teman baca-baca ya, spirulina itu banyak sekali dijuluki sebagai superfood karena nutrisinya yang sangat tinggi gitu ya. Jadi artinya bahkan didefinisikan sebagai makanan, salah satu makanan padat nutrisi di bumi. Wah, keren banget kan. Iya, itu menurut salah satu ya. Jadi aku buat keren pisan gini gitu ya. Jadi karena kandungan yang padat itu
jadi sangat bergizi gitu Hmm. sih. Nah, Ya itu. kalau aku tuh tahu spirulina itu kan dari papa mertua ya. Jadi sebenarnya sebelum dari Atomi itu, taunya dari papa mertua karena papa mertuaku tuh dulu agen spirulina se-Jawa Barat. Jadi, heeh, ya sebelum sebelum Atomi ya gitu. Nah, jadi dia tuh tahu banget spirulina itu justru pertama kali tahu spirulina itu dari dia. Dia bilang kan bisa jadi makanan diet gitu. Sumber proteinnya tuh kan 60-70% ya. Nah, Hmm. dia juga bilang kalau spirulina itu kata dia tuh paling gampang diserap tubuh segala macam. Nah, itu dari situ saya tertarik untuk ikut kelasnya Global Mercy. Waktu itu kan Atomi kan juga ngadain ya, Center Edukasi itu kan ngadain kelas-kelas dulu. Nah, yang ngebawa ini itu Cieni Ibrahim. Nah, dia ngasih lihat tuh tentang spirulina kan dari ini kan dari bom atomnya dulu gitu, dari bom atom terus udah gitu ada di apa ya, diternakinnya, diproduksinya harus kayak gimana, dikembangbiakinnya harus gimana. Nah, dari situ barusan sadar bahwa wah ternyata si spirulina ini kalau kita tidak punya makanan lain ya di dunia gitu, dan kita cuma makan spirulina sama air aja kita bisa tahan hidup loh ternyata Wah, gitu. Nah, ya. dari situ sih. Mhm. Ibu, ibu ini Ibu Lulu sudah gabung kayaknya. Mana? Nggak Tadi ada. ada, mhm. Hah? Belum add. Perasaan tadi ada Atomy Gwyn. Heeh. Tadi ada loh. Mhm. Ya. Nah gitu. Terus kan banyak yang bilang tuh kan spirulina itu ada yang bilang kenapa sih harus spirulina itu kan banyak banget ya gitu di mana-mana ada spirulina yang bubuk, Hmm. ada yang apa sih yang kayak tablet gitu segala macam. Nah, sebenarnya mana yang paling bagus? Kan tadi juga udah aku kirim ya yang dari YouTube yang dokter itu bilang sebenarnya yang paling bagus itu yang paling penting buat teman-teman tuh kalau cari spirulina pertama harus sudah BPOM. Nah, terus kedua dia dikembangbiakinnya di mana. Nah, kalau aku sih lihatnya gitu karena kan yang kita itu kan di Kailua Kona Hawaii itu ya. Apa? Nah, itu kan memang terkenal sih. Jadi kalau misalnya teman-teman cari spirulina yang Hawaii itu harganya nggak semurah yang kita loh gitu. Jadi coba teman-teman Google deh kalau spirulina yang Hawaii gitu. Nah, itu harganya jauh lebih murah yang kita gitu. Nah, kenapa di Hawaii? Karena ayo silahkan Ibu Diana. Karena Karena sebenarnya sudah belajar. yang pasti ini ya, lingkungannya sudah apa namanya sehat ya. Jadi lingkungan pengembangannya memang dibutuhkan. Gitu. Jadi kualitasnya dipastikan. Kalau pakai ini bisa nggak di? Kalau nggak pakai headset, soalnya jadi timbul tenggelam kalau pakai headset. Heeh. Nah, coba. Nah, suara toa Kalau biasa. nggak jelas, jelas. Oh iya, makin nggak jelas ya. Heeh. Nah, coba. Ya. Sambil tadi mana Ibu Lulu? Kenapa tidak belum muncul-muncul? Ya, karena Ibu Lulu itu diperlukan untuk ini ya. Biasanya banyak testimoni dan selalu lengkap barang-barangnya. Lanjut dulu ambil headset satunya. Oke, Oke. silakan. Nah, Jadi ya udah. gini Bapak dan Ibu, kenapa seperti yang tadi si Anita bilang gitu ya, kapan sih kita perlu konsumsi spirulina gitu kan? Sebenarnya spirulina ini adalah alternatif buat Bapak dan Ibu kalau misalnya Bapak dan Ibu mau konsumsi yang tinggi antioksidan, banyak mengandung vitamin dan mineral. Dan seperti yang tadi Ci Anita juga bilang, ini tuh superfood. Jadi WHO itu sudah mengkategorikan spirulina itu sebagai superfood, which is berarti kandungan yang terdapat di spirulina itu sebenarnya gizinya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan protein, vitamin, mineral, gitu-gitu ya. Jadi dia tuh lengkap. Dia ada asam aminonya,
ada asam lemaknya, ada mineralnya, ada vitaminnya, ada antioksidan, jadi itu lengkap gitu. Jadi dalam keadaan darurat gitu ya, misalnya gitu kan, kenapa si spirulina ini cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita dalam keadaan darurat? Karena itu kandungannya tuh banyak sekali dan dia tinggi protein. Terus kenapa harus spirulinanya Atomi gitu kan, banyak merek spirulina di luar sana seperti kata Cianita tadi gitu kan, bahkan mertuanya aja pun jadi distributor spirulina di Jawa Barat gitu ya. Kenapa mesti punya Atomi gitu kan? Nah, spirulina itu kan dia ganggang seperti yang tadi Diana bilang gitu kan ya, dan itu kan dia sensitif. Dia kandungan gizinya itu hanya bisa bertahan kalau misalnya dia tuh ada di suhu tertentu. Jadi sinar matahari yang terlalu kuat atau hujan yang terlalu besar pun itu bisa bikin kandungan gizi yang dikembangbiakan spirulina yang dikembangbiakan di daerah itu tuh menurun kualitasnya. Jadi makanya kenapa lokasi itu penting gitu. Kenapa yang di Hawaii yang tadi Cianita bilang yang paling bagus lokasinya, karena di lokasi itu tuh dia curah hujannya rata-rata itu yang segitu, itulah yang paling cocok untuk si spirulina ini bisa berkembang biak dengan kualitas yang terbaik. Kenapa lokasi itu dipilih gitu kan. Terus lagi-lagi kita kan ngomongin Atomi ya. Kalau ngomongin Atomi pasti ngomongin teknologi ya kan gitu loh. Karena mau bahan bakunya sebagus apapun Bapak dan Ibu, tapi kalau tidak diolah dengan teknologi yang oke gitu kan, itu kan bahan bakunya sensitif gitu ya. Kalau teknologinya nggak oke, maka kandungannya juga akan kebuang. Jadi percuma gitu loh, mau bahan bakunya sebagus apapun, kalau dia tidak diproduksi dengan cara yang benar, dengan teknologi yang tinggi, ya nggak akan sustain gizinya gitu, kandungan gizinya. Jadi spirulina Atomi itu diproduksi dengan teknologi yang sudah dipatenkan. Jadi kan dia harus dikeringkan ya, alga itu kan dia basah gitu ya. Jadi dia dikeringkan dengan teknologi yang sudah dipatenkan oleh Atomi yang membuat kandungan gizi di dalam si algenya itu tetap bertahan walaupun dia melewati proses pengeringan. Kan biasanya kalau dikeringkan terlalu panas atau terlalu dingin tuh pasti juga akan bisa hilang kan gitu loh. Makanya yang Atomi punya tetap bisa sustain ya karena itu. Karena dia sudah pakai teknologi yang sudah dipatenkan itu. Dan biasanya bau ya, Ci. Itu spirulina bau kan? Bau biasanya. Nah, kalau Bapak dan Ibu pernah coba spirulinanya Atomi, itu dia nggak berbau sama sekali. Jadi ya ada sedikit tapi nggak sehanyir yang biasa gitu ya. Nggak anyir, nggak terlalu anyir gitu. Kapsulnya juga plant based, jadi ini bisa untuk yang vegetarian. Jadi kalau misalnya vegetarian kan banyak kurang konsumsi protein ya, karena kan tidak makan protein hewani gitu kan. Nah ini boleh jadi alternatif gitu loh untuk tetap bisa mencukupi kebutuhan protein di tubuh kita. Jadi buat yang vegetarian, buat yang tidak makan apa? Yang dia juga ya kan, kalau Bapak dan Ibu ada yang nge-gym gitu kan, biasanya kan disuruh minum shake protein tuh gitu. Nah, ini juga bisa jadi satu alternatif nih spirulina ya kan. Gitu. Sama ini nih, kayaknya kan tadi tuh aku barusan nge-search juga kan. Benernya kalau dibilangin spirulina itu untuk menurunkan berat badan ya. Benernya kan itu ada beberapa memberku juga bilang, Ci emang berapa banyak sih saya harus minum spirulina biar kurus gitu. Nah sebenarnya gini, jadi spirulina itu maksudnya dia itu kan kayak protein ya, makanya yang aku kirim tadi itu loh. Jadi kalau protein itu memang dia itu membuat kita menekan nafsu makan juga, karena si spirulina itu ada apa ya yang aku kirim tadi tuh, dia tuh bisa menekan nafsu makan. GMO. Tapi bukan yang di bawahnya tuh, bukan. yang apa gitu, yang pokoknya dia tuh bisa menekan nafsu makan kita. Metabolismenya melambat, jadi dia bisa memperlambat metabolisme. Asam amino. Asam amino, Ci.
Nah, pokoknya itu kan memang bisa membuat kita itu lebih kenyang. Tapi kalau teman-teman tetap aja kalau nggak olahraga sih ya mau buang kemana gitu. Karena kan sebenarnya si ini ya spirulina itu kan intinya cuma buat supaya kita itu lebih kenyang dan sumber protein tinggi gitu. Jadi kalau diet dengan spirulina itu tidak rontok, terus udah gitu kulit nggak rusak, nah kayak gitu-gitu. Cuman kalau Anda tidak olahraga dan tidak minum Ini puer, aku yang sebenarnya ya pembakarannya kurang. Ya, kalau Kayak selama makannya masih barbar gitu. nggak akan ngaruh sih. Selama makan barbar. Ya, Kan banyak orang yang kalau berpikir makan oh, masih kalau minum suplemen Mhm. gua nggak perlu jaga makan gitu kan ya. iya Ya, betul Mbak. Ya. nggak Mhm. juga gitu kan. Nggak Nah Ya, gitu karena juga. ini benar. spirulina ini Mhm. tinggi protein juga ya. Jadi Mhm. kalau orang diet tuh kadang-kadang seakan-akan kayak jadi lemes gitu kan. Aduh, aku udah coba Mhm. banyak diet, kayaknya lemes gitu. Nah, yang punya pengalaman diet dengan kalau Sebentar. Mhm. kalau aku baca dari yang tadi Ci Anita sharing katanya justru Mhm. menambah energi si spirulina ini ya. Ketika kita lagi Mhm. diet, dia tuh jadi sumber energi gitu. Tapi ada yang pernah diet Oh. pakai spirulina ya? Nah, cakep nih. Ya, Aku jadi sumber energi ya. Wow. Jadi apa ya? Kalau misalnya gini, kalau misalnya yang bicaranya memang nggak pakai itu, ya memang mungkin itu kan hoax gitu ya. Cuman kalau saya sih memang saya menguruskannya itu kan kita ada berbagai macam ya kalau di Atomi itu kan. Ya, Ada puer kan, ada puer, ya. ada apel phenon, ada spirulina, ada slim body shake gitu. Ada juga berbagai yang juga menguruskan kayak misalnya si Fanzyme kan bisa juga buat Iya, nguruskan. Iya, Omega jelas. 3 kalau benar-benar. dipakai jangka panjang, bisa ngurusin. Betul, Sebenarnya betul. Kalau ada lu, berbagai cara untuk heeh, bisa kalau lu, dulu. tuh kalau Enggak, lu, enggak. Itu Elsya, tadi kalau lu udah ngechat katanya kalau lu nggak join dulu karena lagi lemes. oh ya, Oh, oke lah kalau lanjut gitu. sih. Nah, Iya. jadi kalau aku sih memang benar-benar spirulina ini, jadi waktu begitu aku tahu, oh dia itu bisa buat pengganti ya, buat pengganti makan malam kalau aku sih. Jadi Hmm. memang Oh. kurusnya itu memang jadi daripada nggak makan malam sama sekali, waktu dulu tuh aku nggak makan malam sama sekali gitu. Jadi makan malam tuh ku skip, cuman makan buah doang. Nah, Hmm. itu parah banget, bener-bener rontok, bener-bener lemes kayak kata Diana, emang iya Ah, lemes banget benar gitu benar kan. benar. Nah, itu. Terus kalau Slim Body Shake ke aku itu dia bisa di pagi hari. Nggak tahu kenapa. Jadi kalau Slim Body Shake itu di pagi hari dia nggak menimbulkan efek diare. Cuman kalau malam-malam aku itu kan memang mahnya rada parah ya. Jadi kalau minum yang persusuan itu tidak bisa terlalu banyak Nah, gitu. oke. Jadi gitu. Jadi Slim Body Shake nggak bisa. Kalau apel phenon aku lebih milih puer sama spirulina sih kalau aku, karena kerasanya lebih banyak di situ gitu, lebih banyak kurusnya. Nah udah gitu, kalau spirulina itu aku ngerasanya juga menurut dokter Asep ya, gitu. Kita itu bisa minum sebelum kita olahraga atau kita campurkan dengan air sama probiotik untuk waktu kita lagi olahraga gitu. Karena itu kan pengganti ini ya keringat yang keluar. Sebenarnya sih Ah, itu. Jadi kita nggak terlalu energinya tuh low 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 Nggak terus terlalu gitu loh deplet, daripada nggak terlalu hmm, deplet. hmm, ya gitu. Jadi kalau yang pengen menguruskan tapi ya itu ya kalau misalnya habis minum spirulina, habis olahraga terus makan gorengan ya sama aja nggak akan ada perubahan. Ya, Intinya sih kalau gitu. Aduh. pengalaman kalau pengalaman saya kan misalnya gini, Bapak dan Ibu misalnya sarapan jam 7 Hmm, nih gitu kan. Biasanya kan hmm, jam 10 gitu kita udah mulai lapar kan, biasanya udah mulai nyari hmm. cemilan oleng, setelah jam oleng. 9 gitu ya kan. Oleh Nah, bener. itu kalau Bapak dan Ibu minum spirulina itu dia nahan. Dia Hmm, bisa tahan. Oh, oke. Jadi makan mulutnya dia nggak bener. terlalu rakus Tapi gitu. banyak air Oh, dulu. kayaknya gue uh, makan apel aja satu gitu kan. Itu udah kenyang gitu maksudnya. Jadi dia Hmm, nahan gitu sampai dengan waktunya. Sebenarnya yang bikin kita gemuk itu kan kalau kita makan di luar jam makan kan. Maksudnya Iya if betul you betul. only
tiga, maksudnya sarapan, makan siang, makan malam yang proper itu mestinya kan enggak. Yang bikin penyakit itu kan yang ngemil-ngemil jam 10, ngemil-ngemil jam 4-nya itu loh. Honestly gitu kan. Ya jadi kalau buat ngurangin itu mulut yang Ngeganyem mau terus ya. ngeganyem. Nah, spirulina ini salah satu alternatif yang oke gitu. Ya, Dan ya, terjangkau. Aku pikir sih. ya, Terjangkau iya, banget. iya. Ya kan? Mhm. Ya dia mini Terjangkau hemohim lah, bisa dibilang dia tuh ada sedikit mini hemohimnya juga, sifatnya mini hemohim karena dia memperbaiki jaringan yang rusak juga gitu kan in the long term Ya. gitu. Karena kan dia protein kan, sumber protein, which is ya emang fungsi utamanya adalah untuk membentuk jaringan baru. So in the long term, karena dia juga antioksidan, tinggi antioksidannya gitu kan, dia bisa dalam jangka panjang itu fix jaringan-jaringan yang rusak di dalam organ kita gitu. Iya. Nah ini ada Jadi pertanyaan. kalau di gue simpulkan ya kalau jadi diet itu kan bukan berarti jadi kurang gizi ya, jadi kurang makan, jadi lemes gitu ya. Jadi itu membuat badan jadi tetap ini ya seimbang. Oke, nah ini aku bacain deh. Dari Puah Hadil Kia ya. Kalau saya, oh itu Christine. Kalau saya pakai buat masker, sangat bagus buat muka, bisa menghilangkan bekas jerawat. Nah, ini yang next ya. Muka jadi lebih bersih dan cerah. Selain itu juga buat kesehatan tubuh ya. Saya konsumsi sebelum makan. Nah ini nih, ntar yang kita bahas salah satunya untuk kesehatan kulit ya. Jadi buat terus Bu Christine juga ngomong bagus buat yang mau nurunin berat badan katanya gitu ya. Kayaknya mau sedikit testimoni masih Christine juga. Waktu vaksin COVID Moderna, efeknya itu bikin badan meriang, demam. Jadi sebelum vaksin saya minum 1 kapsul spirulina dan 1 saset vitamin C. Puji Tuhan, habis suntik vaksin, efek demam, mual nggak dirasain sama sekali. Iya sih. Iya, karena kan si spirulina itu kan sebenarnya dia juga ini ya. Dia tuh kan ada viskosianinnya dalamnya, terus udah gitu sebenarnya kalau dibaca semua ya kebutuhan apa sih kehebatan spirulina tuh banyak banget benernya. Jadi Betul, kalau betul, dilihat-lihat ya kalau kita Google, kalau kita tanya ke dokter juga sebenarnya dia tuh memang benar-benar superfood karena kan Iya, dia betul. ada asam aminonya juga tinggi, ada beta karotennya, ada vikosianin itu mencegah inflamasi ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman punya apa sih kesaksian kayak gitu karena suamiku juga gitu jadi waktu kemarin tuh waktu suntik vaksin itu setelah berapa hari dia kan demam tinggi tuh. Nah, tapi dia itu kan memang apa ya kalau sama hemohim itu kan memang dia ada darah tinggi gitu. Nah, jadi dia lebih memilih spirulina karena spirulina kan juga menurunkan tekanan darah kan. Nah, jadi waktu kita nanya ke dokter Asep Rudi waktu itu disarankan itu minum spirulina itu berapa ya Kip? 4 ya? 4 kalau nggak salah, 4 kapsul. Dan itu dia itu padahal panas tinggi sampai nggak bisa jalan gitu, minum siang terus udah gitu siang malam dan besoknya dia udah oke. Demamnya tuh turun. Jadi memang bagus banget sih spirulina ini. Jadi bukan cuma sekedar masker ya, Iya, betul, betul. padahal ngomongnya Sayang, tuh ini kalau buat jadi masker. masker antioksidannya sayang. Karena benernya lebih bagus tuh jadi masker dan untuk diminum juga sih benernya si spiru ini ya Iya, gitu. karena Kalau ini itu sayang buat mah antioksidan. ya. Kalau ini sok silahkan yang buat mah kan karena aku jadi pengen ini ya pengen spirulina itu karena mendengar Elsie ngomong soal mah kaitan mah dengan spirulina silahkan. Nah, canggih nih. Nggak ada. Nggak. Spirulina itu sebenarnya gini. Kalau Bapak dan Ibu mau konsumsi spirulina, Bapak dan Ibu tuh harus memperhatikan juga asupan air putihnya. Kenapa? Karena spirulina itu kan tinggi proteinnya, which is kalau terlalu
sifatnya protein itu dia mengeringkan air di badan kita, Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu aware gitu ya. Makanya kenapa gini, kalau orang yang ada luka terbuka gitu, dia dianjurkan untuk minum protein supaya apa? Supaya kering lukanya. Jadi dia ada fungsi, jadi dia ada efek mengeringkan air, kadar air di dalam tubuh kita gitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu tidak cukup minum air putih waktu mengkonsumsi spirulina, bisa jadi Bapak dan Ibu sembelit gitu. Jadi kalau misalnya, jadi itu perlu diperhatikan ya Bapak dan Ibu. Jadi itu perlu diperhatikan asupan air putihnya juga gitu kan. Nah, hubungannya ke mah, tadi saya sih nggak tahu sih udah hubungannya apa mah apa enggak. Tapi kayak gini, dia itu kalau masih tetap Fine-Zyme lah Ci, nggak bisa yang lain. Tetap probiotik sama Fine-Zyme. Oh sorry, tetap kalau mah itu tetap probiotik sama Fine-Zyme. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu udah minum probiotik sama Fine-Zyme masih merasa ada gangguan pencernaan juga, berarti harus diperhatikan kadar stresnya, tingkat stresnya, gitu kan. Betul. Masih ada masalah dengan tingkat stresnya. Dan which is itu biasanya bisa dibantu oleh magnesium dan omega 3. Jadi itu kombonya ya Bapak dan Ibu. Jadi kita lagi ngomongin pencernaan apalagi ngomongin spirulina ya kan. Spirulina itu lagi-lagi balik lagi tuh saya fungsi paling tingginya itu antioksidannya sih. Yang sayang kalau dilewatkan, kalau seperti yang tadi kata Cianita cuma sekedar jadi masker itu sayang banget gitu kan. Karena sebenarnya kalau kita konsumsi secara oral, maksudnya kita konsumsi sebagai suplemen yang ditelan gitu ya. Itu fungsi antioksidannya itu bagus banget buat tubuh kita untuk regenerasi sel. Sebenarnya apa sih antioksidan itu ya? Kenapa sih kita butuh antioksidan? Banyak orang banyak antioksidan. Ini antioksidan itu antioksidan apa? Semua antioksidan itu ya. Sebenarnya pentingnya apa sih antioksidan itu ya kan? Tuntas, Kemon. Jadi gini lah, apalagi zaman sekarang gitu kan ya, yang kita sering dengar tuh sebenarnya namanya radikal bebas kan, radikal bebas. Kalau Bapak Ibu suka dengar radikal bebas, apa sih radikal bebas? Radikal bebas tuh kenapa itu bahaya buat tubuh kita? Jadi radikal bebas itu adalah sel yang tidak ada pasangannya. Kalau masuk dalam tubuh kita, jadi dia tuh kayak cacat. Selnya tuh, sel itu harus berpasangan Bu. Kalau misalnya sel yang baik itu dia berpasangan. Radikal bebas itu nggak ada pasangannya, jadi dia muter sendirian. Nah, tapi kan dia harus berpasangan dong. Caranya gimana? Si radikal bebas ini ngambil dari sel yang baik di dalam tubuh kita. Jahat. Nah, jadi setiap hari Bapak dan Ibu mau makan bersih, nggak bersih, minum yang benar apa yang nggak benar, tiap hari itu tetap ada radikal bebas yang masuk dalam tubuh kita. Entah itu lewat handphone, lewat sinar matahari, lewat udara, apapun pasti ada. Atau yang diproduksi sendiri oleh tubuh kita tuh pasti ada. Which is kalau misalnya lebih banyak radikal bebasnya daripada sel baiknya dalam tubuh kita, lama-kelamaan itu bakal jadi sel yang berbahaya, cancer, you name it, apalah gitu. Dia akan menjadi sel yang anomali gitu. Ya. Sel anomali. Nah makanya kenapa tuh orang tuh sering bilang, ayo mesti minum yang tinggi antioksidannya gitu kan. Kenapa? Supaya si radikal bebasnya itu jadi si antioksidan itu akan melengkapi si radikal bebas ini sehingga dia nggak akan ngambil sel yang baik dalam tubuh kita. Itu maksudnya gitu loh. Halo? Aku yang loading atau dia? Aisyah. Dia berpasangan supaya tidak mengambil apa sel yang baik dalam tubuh kita. Dari situ lanjut. Ya, itu. Itulah makanya kenapa orang bilang, oh vitamin C color food kita juga kan superfood ya. Dia color food gitu kan. Which is itu dia juga tinggi antioksidannya gitu kan. Sama spirulina ini juga ada tinggi antioksidannya. Tapi selain tinggi antioksidannya itu yang tadi dia banyak banget mineral, vitamin, protein,
lipidnya, jadi dia lengkap gitu loh. Kandungan gizi di spirulina itu tinggi. Jadi kalau untuk makanan diet dia masih bisa memenuhi kebutuhan gizi tubuh kita. Kan kadang-kadang kalau diet itu kan pasti ada aja yang kurang kan, either kurang carbs-nya, kurang proteinnya, kurang fat-nya, kurang mineralnya, whatever kurang gitu kan. Karena kan namanya diet itu berarti dia ada sesuatu yang kurang yang dia konsumsi gitu kan. Nah, spirulina itu bisa membantu tetap mencukupi kebutuhan gizi walaupun jumlah makanan yang kita asup itu tidak terlalu banyak gitu maksudnya. Begitu ya, Ibu Bapak. Begitu ya, panjang Nah, dan terus lebar. Keren. Nah, jadi Tapi keren. apa yang keren? Apa yang keren gitu kan? Ya, jadi gitu Bu. Jadi ini kalau Bapak dan Ibu ingin merasakan manfaat mini hemohim tapi tanpa hemohim, ya ini spirulina. Maksudnya Bapak dan Ibu mau coba dulu nih. Bisa Bapak dan Ibu misalnya mau nawarin produk Atomi ke kolega atau ke siapapunnya yang punya efek sedikit mirip hemohim tapi bukan hemohim, ya ini spirulina. Apalagi kan sekarang udah mau masuk nih ya ke web Indonesia kan dengan harga yang sangat terjangkau gitu kan, dan dia kan bisa mencakup semuanya gitu, bisa diminum sebagai untuk antioksidannya, bisa untuk masker buat skincare-nya kalau buat ibu-ibu, jadi dia bisa buat obat sariawan. Jangan salah, ini obat sariawan yang sangat baik banget. Betul. Kenapa Sama dia ya? bisa menangkal sinar UV, teman-teman ya. Jadi kalau Ya. misalnya pengen menangkal sinar UV kayak gitu-gitu buat kulit, spirulina tuh bagus. Terus benernya sayang banget kalau misalnya kalau aku ya pertama kali itu produk pertama suplemen yang aku jual bisa banyak banget gitu, bukan aku jual, aku sharing gitu ya di antara semua bisnis partnerku gitu untuk dapat jaringan, itu spirulina loh. Karena spirulina itu gini ya, misalnya orang pengen cerah gitu kulitnya, spirulina bisa gitu kan, jerawatan bisa. Terus udah gitu kalau misalnya problem-problem flek gitu kan bisa untuk menipiskan, aku kasih spirulina juga. Soalnya kan dia ada SOD itu ya, mencegah anti aging. Nah, udah gitu kalau misalnya orang dia itu apa sih pengen kurus dengan alami gitu ya, tapi aku bilang dulu, bukannya kurus tanpa olahraga ya. Nah, itu aku kasih juga. Pengen menggemukkan, ya makan lebih banyak, tambahin spirulina. Nah, itu kan bisa juga. Jadi benernya ini multifungsi sih. Kalau aku mah suka banget ini. Jadi dulu ini the best yang selalu ada di ini. Selalu ada di list best seller. Bestseller gitu. Waktu sales master pertama spirulina. Wow. Ya. Ya, sama puer. Nice. Best seller. Nah, iya itu. Gitu ya. Jadi boleh jadi inspirasi tuh buat Bapak dan Ibu ya Ci ya, yang mungkin menawarin produk apa sih dari Atomi gitu ya, apa cuma hemohim gitu kan, karena sebenarnya hemohim itu tidak dianjurkan untuk ditawarkan pertama kali ke orang yang tidak pernah konsumsi Atomi ya kan, sebenarnya ya harus benar-benar ngelihat dulu gitu ya kondisi situasi dan bla bla, jangan sampai karena miss gitu ya, jadinya jadi antipati sama produk Atomi yang lain gitu kan ya, gara-gara miss di hemohimnya gitu. Jadi spirulina ini adalah salah satu alternatif produk Atomi yang Bapak dan Ibu bisa tawarin, yang multi manfaat, multi benefit seperti kata Ci Anita tadi gitu kan. Inside, outside, rambut, kulit. Iya loh, Yes. karena dan ini ya apa ya, kalau misalnya dibandingin sama yang lain gitu teman-teman, kan kita kan kadang-kadang suka banding-banding ya gitu. Banding-banding tuh gini, jangan dibilangin bahwa aduh spirulina Atomi itu kita itu yang baunya paling bisa ditolerir. Bener deh, karena kalau yang lain itu karena kalau masing-masing merek juga mungkin dia punya kehebatan ya. Kalau kita dari Hawaii, dia juga mungkin dari Hawaii, nah segala. Tapi dari bau itu benar-benar beda. Nah, kalau misalnya udah ngedengar saya bilang dari bau itu beda, kemudian pakai spirulina terus bilang, ih Ci, dan masih bau. Ya namanya juga ganggang laut ya. Nah, kadang-kadang saya
Iya, pasti kalau dia baunya daging sapi itu pasti ada yang beda. Jadi kalau kalau spirulina itu memang baunya itu spirulina, cuman yang kita itu paling bisa ditolerir lah. Terus kalau cara minum, kalau menurut dokter Asep, yang belum saya coba ya, nanti saya mau nunggu launching beli dulu spirulina. Si Anita menghilang. Aha. Halo, Ci. Wah, padahal lagi menarik tuh. Dokter Asep bilang cara minumnya gimana, padahal baru lagi dengerin, oh gimana cara Iya, minumnya. nah. Kita nantikan. Kita tunggu Ci Anita ya. Ini Ci Anitanya kayaknya jaringan aku loading. Iya, Iya. Ci, kamu loading. Oh, tapi ngechatnya bisa ya? Oke. Ci, coba masuk Menarik. lagi. Di, gimana Di? Tertarik nggak nih untuk mencoba spirulina so far? Apa? Tadi putus. Tertarik nggak untuk coba spirulina nih so far? Oke, kalau aku kebetulan kan ceritanya lagi berusaha diet ya. Mungkin aku cobain, tapi aku tuh nggak kuat masalah ini loh. Kalau dia tuh nggak kuat kalau makan malamnya itu sama jeda-jedanya tadi loh. Jadi misalnya jeda makan pagi ke makan siang itu tuh nggak kuat gua. Kalau makan siang ke makan sore, terus makan malam ke paginya itu, aduh, itu perut gua udah meronta-ronta. Jadi kayaknya cocok nih cobain spirulina. Fine Zyme. Sebenarnya kalau mau ya Di, Fine Zyme Di. Fine Zyme itu karena dia ngelunturin lemak. Hmm. Dia lunturin lemak. Dia bener-bener lunturin lemak. Jadi kenapa jadi ngebahas Fine Zyme ya, orang lagi ngebahas spirulina gue. Udah. Kan itu passion lo. Emang Wah. kemana-mana akhirnya balik ke passion. Tapi Oh, hebatnya Elsie ya, dari mana-mana baliknya ke omega 3 sama Fine Zyme lagi probiotik. Lihat deh. Iya, betul. Dia itu memang passion kok. Lanjutkan. Silakan. Lanjut gimana cara minumnya gimana? Ada kata dokter Asep. Iya Ci, bagaimana cara minum spirulinanya? Balik lagi deh. Gimana iya. cara minum Kalau- spirulinanya? Jadi gini, kan kalau aku ngomong kayaknya langsung loading ya. Ini kenapa ya ini jaringan? Kayaknya ribut nih jaringannya. Jadi Kayak tuh sih, si spirulina ini kan keserapnya 95% ya. Nah, tapi lebih cepat keserap itu kalau kita kita masukin ke air sih, kalau menurut dokter Asep. Nah, tapi kayaknya kalau dimasukin cuma langsung ke air tanpa apapun ya, kan apapun yang dimasukin ke air wanginya akan lebih merebak. Nah, kita pakai probiotik kata dokter Asep karena gini si spirulina itu membantu penyerapan si probiotik ke dalam tubuh karena kan si spirulina itu prebiotik kan. Jadi kalau kita campurin sama probiotik benernya itu kita dapat dua hasil gitu. Baunya hilang sama pencernaan bagus gitu. Boleh dicoba Ibu Diana kalau misalnya takut ini ya menari-nari banget, tapi bukan berarti jangan makan ya. Kalau saya tuh minum spirulina, udah gitu aku makan semangka. Semangka, Sebenarnya, tomat. tergantung pola makan mula-mula orang yang konsumsi sih Di. Maksudnya gini, kalau kamu misalnya jam 10 sama jam 4 tuh lu pasti snack misalnya gitu. Misalnya lu Iya, misalnya banyak banget. Maka itu kalau lu ganti sama spirulina, it will sooner or later karena dia bisa nahan jadinya dia bisa nahan. Jadi bukan berarti lu skip breakfastnya atau lu skip dinnernya, enggak. Kayaknya breakfast kayaknya penting ya. Iya, jadi bukan skip waktu makannya ya Bapak dan Ibu, tapi in between kan kadang-kadang tuh kita suka ngemil jadi kan akhirnya ya. ngemil, betul. Ya, jadi itu sebenarnya spirulina ini adalah alternatif buat Bapak dan Ibu untuk dikonsumsi supaya dia bisa lebih nahan gitu loh. Betul. Karena dia Oke. memperlambat metabolisme kita. Kan sebenarnya gini, sebenarnya itu kan habit aja kan, bukannya karena kita lapar gitu. Cuma kayaknya kalau udah biasa jam 10 atau jam 4 makan, ngemil atau apapun, kita tuh by
By instinct. automatically ya, by insting kita bakal nyari gitu kan. Iya sih. Apa yang mau diganyem gitu ya? Iya. Terutama Oke, kalau oke. perempuan kan gitu ya, pusing sama PR anak sambil marah sambil ganyem. Hup. Iya, jadi Sulit. kalau tadi kata Ci Anita probiotik dan spirulina itu adalah pre dan pro, apa bedanya pre dan pro? Probiotik itu adalah bakteri baiknya, prebiotik itu adalah makanan si bakteri baik. Makanya kenapa Dokter Asep menganjurkan kalau bisa diminum bersamaan itu bisa dapat double benefit tuh gitu. Jadi kita minum si bakteri baik plus si makanan bakteri baiknya itu double gitu. Double sword. Terus sama Double sword. dia itu bagus banget untuk antivirus ya. Jadi si spirulina ini kan sebenarnya memang bagus buat paru-paru juga kan. Jadi kalau teman-teman, cuman jangan juga dibilangin wah antivirus berarti kita minumnya spirulina aja, nanti kita keluar ketemu orang ya sama aja ya. Itu sih itu sih berperang dengan dengan maut ya. Jadi kalau misalnya mau gitu untuk menjaga salah satu ini suplemen untuk menambah daya tahan tubuh itu spirulina boleh. Jadi kalau teman-teman misalnya udah beli hemohim gitu ya, terus udah gitu kan kita kalau terus-menerus dengan hemohim mungkin teman-teman perlu budgetnya untuk dialokasikan ke yang lain. Nah, ini ada yang namanya menambah daya tahan juga, nah itu adalah spirulina gitu. Nah, itu bisa dicoba juga gitu ya, teman-teman. Iya. Jadi banyak banget sih gunanya benernya spirulina tuh. Mini haha. Mini haha. Harusnya kita ngajak ini loh, Ibu Christine Ching. Karena dia punya ini, kita bisa masukin Christine spirulina Ching. itu ke bubur ya. Jadi Oh, mie. Oh iya, Kalau benar-benar. Dia bisa bikin jadi kalau Bapak dan Ibu misalnya pernah lihat mie bari bayam gitu yang jadi hijau gitu kan. Nah, Ibu Cing itu bikin mie-nya pakai spirulina. Jadi dia jadi hijau juga kan gitu kan. Ya, jadi mie sehat. Healthy Mie sehat. noodle. Ya. Nah, Mantap. apakah Bapak dan Ibu ada pertanyaan? Aku baca-bacain komen dulu ya. Boleh. Dari Pak Joseph nih, spirulina memang bagus banget, memang sangat bagus sekali, udah sangat sama sekali ya. Bagus. Anak-anak saya juga konsumsi setiap hari. Oh, buat anak-anak boleh ya berarti ya? Boleh. Ini kan memang sebenarnya buat ini jadi kalau anak kurang gizi di Afrika itu sama WHO itu dikasihnya spirulina supaya nambah gizinya itu. Gizinya. Jadi buat anak-anak boleh. Tapi pastikan anaknya minum banyak ya ibu-ibu, kalau enggak sembelit. Nah. Nih Pak Joseph, makanan barbar sebutan baru nih, barbar. Oke. Ntar pakai bukan cering, bukan cerong, jadi barbar. Pretnya udah berubah. Dari Kak Lulu punya testimoni juga nih, bukan testimoni, informasi kalau yang terlanjur kena DBD bisa bantu dengan spirulina untuk menaikkan trombosit. Betul. Memang dia bisa meningkatkan trombosit. Jadi benarnya dia itu gini ya. Jadi kalau teman-teman tuh yang sebenarnya kan ada beberapa teman-teman gitu bukannya nggak gitu yakin sama HH. Cuman kan kadang-kadang kita itu kalau kita menyarankan hemohim, itu teman-teman tuh harus sudah benar-benar mengerti soal hemohim ya. Jadi jangan cuman sekedar kita baca tentang hemohim terus kita kasih ke orang gitu. Karena kalau hemohim itu kan dia ada juga efek selain penyembuhannya juga kan ada yang bukan artinya menaikkan darah tinggi, cuman kalau hemohim dia ada, silakan Bu. Jadi dia ada efek detox. Satu HH itu ada efek detox. Sama HH itu ada efek seperti obat. Jadi HH sendiri sebenarnya bukan obat, tapi dia punya efek seperti obat. Which is kalau misalnya memang ada sesuatu yang salah di dalam tubuh kita, misalnya gitu ya, misalnya Bapak dan Ibu ada sinus misalnya gitu ya. Kalau minum HH itu Bapak dan Ibu bisa jadi sakit kepala, itu bisa, kadang-kadang bisa gitu. Dia buat ada fungsi detoxnya gitu loh. Nah orang yang misalnya kan masalahnya kan tubuh orang kan berbeda-beda gitu kan ya, which is kan kadang-kadang
kalau dia tadinya sama sekali nggak hidup sehat dan lalala gitu kan, terus dia kaget tubuhnya gitu ya, bisa jadi kalau orang yang nggak terbiasa dengan produk Atomi sekali kaget gitu kan bisa jadi punya bad image satu gitu kan. Betul. Kedua, hal-hal itu acquired taste. Nggak semua orang bisa terima taste-nya. Betul. Gitu. Jadi jangan Kalau sampai orang yang tadinya udah mau coba Atomi gara-gara acquired taste itu jadi malah anti klimaks gitu ya, jadi antipati gitu. Makanya kenapa hemohim itu lebih baik dikonsumsinya setelah dia sudah terbiasa mengkonsumsi produk. Maksudnya dia udah punya tingkat kepercayaan yang tinggi nih terhadap Atomi. Kan beda ya, maksudnya kalau orang baru kenal sama kalau dia udah lama konsumsi, dia udah tahu Atomi itu gini, pabriknya gini, gitu. Once misalnya dia minum konsumsi hemohim dan dia ada efek detox itu, dia nggak akan terlalu antipati gitu maksudnya. Kalau dia emang udah terbiasa dengan produk Atomi itu, maksudnya gitu ya Bapak dan Ibu. ya, Nah, jadi ini kalau si lanjut sih. Ya, oh, iya. Nah, jadi gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang kalau saya sih lebih memilih ya kalau buat jadi dilihat orangnya dulu. Kalau memang dia udah biasa dengan obat-obatan Chinese gitu ya, obat-obatan herbal gitu, dia udah biasa kayak gitu, dan dia memang sudah mencari HH sendiri. Karena HH kan sekarang udah terkenal ya, banyak yang suka Ya. gitu. Nah, jadi saya akan ngasih gitu, atau saya biasanya ngasih dulu videonya dan jurnalnya kalau orangnya mau oke. Tapi kalau udah saya kasih jurnal segala macam banyak ribut gitu ya, wah saya gini 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 gini, nah saya akan memilih spirulina karena spirulina tuh sama dia juga meningkatkan ini ya, jadi dia itu kan satu-satunya yang punya pikosianin, jadi dia itu bisa mencegah kanker juga, inflamasi juga, dan dia itu bisa menstabilkan kadar gula darah, bisa menurunkan kolesterol sama tekanan darah. Jadi kalau buat teman-teman yang intinya orang yang pengen coba produk Atomi tapi dia banyak, nah itu mungkin sebaiknya spirulina dulu. Mulai dari Kalau spirulina. gitu bisa jadi alternatif ya. Dan dia mencegah anemia ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi kalau ibu bapak-bapak nggak mungkin ibu-ibu ya. Kalau yang menstruasinya terlalu banyak, nah gitu. Ya, yang kurang Dan iron, ya, ini sebenarnya ada satu gunanya lagi loh spirulina itu. Cuma nanti dibahas di hari Minggu ya dengan Bapak Isyong karena ini berhubungan dengan pria. Dan jadi kayaknya akan dibahas dengan Bapak Isyong dan Dokter Asep juga karena spirulina itu bisa berkaitan dengan reproduksi ya. Nah, jadi itu nanti aja. Saya sebutin Jadi kalau mau tahu ikutin yang hari Minggu ya. Ya, Kalau sama bapak-bapak hormon testosteron ya. Kalau sama ibu-ibu aduh. Kenapa nggak boleh ngomong testosteron? Boleh. Nggak apa-apa. Ya, jadi ini juga nih dari Ko Joseph ya. Semua herbal dari tanaman pasti akan ada aromanya sendiri. Aroma tepatnya ya, bukan bau. Contohnya puer, aromanya earthy katanya gitu ya. Jadi memang ya setiap itu ada aromanya masing-masing ya. Nah ini juga nih tadi ngomentarin juga tentang apa namanya kalau misalnya tadi kalau lagi diet in between makan pagi dan makan siang ini gimana kalau in betweennya ketemu durian dodol gimana Bu Elsia katanya. Waduh, yang ada nggak jadi diet ya, yang ada ngemil habis-habisan ini Maya ketemu durian dan dodol. Itu kayaknya makanan khas daerah saya tuh dari Lampung. Ya, nah makanya anunya ke Ibu Elsia dia. Nah kalau sebenarnya kalau untuk spirulina itu sebenarnya untuk kalau dibaca khasiat dan manfaatnya itu kan banyak banget ya. Salah satunya ya mengurangi stroke ya. Mengurangi stroke itu kan sebenarnya mengurangi resiko stroke. Sorry kurang kebaca satunya resiko ya, mengurangi resiko stroke. Jadi tadi kalau kayak Cianita bahas tentang ternyata ya bisa mengendalikan kolesterol dan tekanan darah tinggi, itu sebenarnya salah satu pemicu stroke ya. Nah itu jadi
Nah, meminimkan resiko-resiko stroke ya. Terus kalau tadi Sama dia BMR, bisa diserap sampai ke otak di si Spiro ini. Jadi Spiro itu satu-satunya makanan yang bisa diserap sama tubuh manusia oh itu iya begitu iya iya cepat iya. sampai ke Ah, otak. Ya. iya Mhm, iya. Aku jadi kepikiran ya itu tuh mhm, masalah-masalah mm, nggak semua maksudnya nggak semua lansia tapi kebanyakan masalah-masalah lansia ya. Pertama ya stroke ya, yang kedua itu jangan. pikun Mhm, misalnya. Lupa-lupa gitu ya. Nah, ini cocok sekali ya buat para lansia. Jadi kalau kalau aku jadi kepikir mama aku sih ya. Mamaku kan kurang bisa minum HH ya karena aromanya hmm, ya. Nah, terus mamaku sih nggak ada kolesterol sih. Cuman kayaknya bagus untuk ini ya apa namanya Maintain, ya menjaga maintain. menjaga Ya. maintain kesehatan dia ya. gitu. Sama kayaknya gini juga sih di kan sebenarnya kita tuh kan pasti makan ikan ya. Kalau orang-orang, jadi yang peduli kesehatan itu kan benernya cewek dan cowok yang peduli kesehatan itu kita pasti banyak makan ikan, kita banyak makan sayur. Nah sebenarnya si ikan sama si sayur itu kan kalau sekarang apalagi di Indonesia itu kan kandungan logam Hmm. beratnya tinggi banget ya, pestisidanya juga tinggi banget. Nah si Spiro dan puer ya ini bisa menurunkan kadar logam, memurnikan darah lah istilahnya. Jadi Oke. kita itu ini tuh bukannya untuk yang udah sakit minum gitu bukan. Jadi dia itu memang bagus untuk sehari-hari sih gitu kalau menurut Hmm. saya sih kalau Spiro. Mhm, Oke. Buat ngebersihin. Ya itu lagi-lagi mhm, antioksidan itu tadi Bapak dan Ibu. Jadi mhm. setiap radikal bebas yang masuk dalam tubuh kita tuh dinormalisasi istilahnya itu dinormalkan. Ya, Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Yuri. Boleh konsumsi hemohim bareng Spiru atau salah satu saja? tergantung ya. Tergantung kebutuhannya, Tergantung Bu. Ibu Yuri Maksudnya gini, maksudnya kita itu dalam hmm, silakan dulu. iya, maksudnya Ibu tujuan Hmm, konsumsi spirunya buat apa nih? Maksudnya kalau konsumsinya untuk buat daya tahan tubuh ya udah minum HH juga yang lebih emang langsung gitu dia untuk awaken your hmm, immune system gitu kan. Kalau HH kan langsung ya. gitu kan. Terusnya fungsi spirulina itu sebenarnya kalau saya udah minum HH saya tetap standby spirulina kalau saya. Karena kan benefit spirulina seperti yang tadi si Cianita bilang itu sebenarnya dia banyak banget nggak cuma untuk sekedar Mhm, diminum oral gitu kan ya. Jadi bisa buat skincare juga, bisa. Nah, itu sebenarnya tergantung sih, maksudnya kalau Bapak dan Ibu merasa bahwa butuh buat in between makan seperti Diana tadi karena dia mau diet misalnya, ya boleh-boleh aja gitu kan. Tapi mhm, dikasih jeda karena dua-duanya memang harus dikonsumsi dalam kondisi perut yang tidak penuh ya Bapak dan Ibu. Jadi jangan sampai nabrak gitu maksudnya. mhm. Itu sih. Sebenarnya banyak ya. Jadi yang triglycerid juga kemarin-kemarin kan ada yang nanya tuh ke aku Nah, Cianita ngelot. Kenapa? Cianita lagi loading. Ya, Si Anita tadi nanya lagi di tengah pertanyaannya tadi ya. iya lagi nanggung juga tadi dia. Dia pergi lagi. Kembali dia ya. Sebentar ya Bapak Ibu. Bapak dan Ibu ada pertanyaan menyangkut spirulina atau Finezyme, boleh deh Finezyme yang juga akan masuk web Indo. Karena Finezyme juga akan masuk web Indonesia ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau yang ketendang siapa Ci? Ketendang saya gitu kan. Eh, Kenapa nggak probiotik ya? Kalau lama banget probiotik ya. probiotik. Halo, Mana halo. tepatnya ketendang? Ketendang. tendang jaringan Oh, ketendang jaringan. udah sering Kirain lah. ketendang tangan. Gimana Jadi Ci? kalau Gimana Ci? untuk Gimana Ci? untuk menurunkan triglycerid kan banyak yang nanya ya.
ke saya tuh, Ci kalau triglycerid gimana? Kalau kolesterol kan misalnya puer lah segala. Ternyata spirulina bisa, Bapak Ibu, jadi silahkan dicoba ya. Karena bisa menurunkan kolesterol juga dan triglycerid. Ya begitu. Ya, tapi kalau mau yang efeknya lebih langsung ya omega 3 sih Bapak dan Ibu. Betul. Karena Passion emang. you have to, tapi gini, untuk semua benefit itu adalah benefit tambahan yang tadi disebutin ya Bapak dan Ibu. Jadi bisa untuk bisa menurunkan kolesterol, itu adalah benefit tambahan. Benefit utamanya spirulina sendiri itu sebenarnya adalah antioksidannya dan untuk memenuhi kebutuhan gizi. Jadi itu dulu ya Bapak Ibu. Jadi yang lain-lainnya itu adalah pelengkap penderita. Bukan maksudnya benefit tambahan. Efek domino. Which is itu baru akan terasa secara jangka panjang. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu Ya. mau yang lebih langsung, yang lebih straight to the point gitu kan ya, untuk kolesterol ya omega 3 gitu kan. Gitu. Nah, ini Ibu Yuri bertanya untuk diet berapa kali sehari dan berapa kapsul? Ci? Sebenarnya kalau dari Atomi itu kan 2 kapsul ya. Jadi 2 kapsul itu. Nah, sebenarnya kalau saya baca itu 500 mg kalau nggak salah ya dia yang aku kirim tadi tuh. Itu tuh cukup untuk 1 hari punya protein gitu. Kalau buat kita tuh. Tapi kalau aku sih ini Bu Yuri, kalau aku sih sebelum makan siang dan sebelum makan malam. Satu-satu. Atau kalau makan siangnya sudah bablas ya sudahlah ya, aku minum puer aja. Nanti malamnya minum spirulina gitu. Apa itu? Ya, betul. Ada pendapat ini. Iya betul. Nah itu tuh tadi yang udah dibahas. Ada pendapat kalau minum langsung bentuk kapsul atau buka bubuk langsung campur air akan beda tempat diserapnya, usus, lambung dan lain-lain. Bisa mengurangi tujuannya karena diserap lebih awal atau lebih lambat. Benarkah? Kayaknya nggak juga ya Pak Meding. Soalnya saya dengar ini kan dari Dokter Asep ya. Maksudnya dia itu bilang kalau memang pengen penyerapannya lebih cepat gitu. Minumnya itu dicampur dengan air gitu. Dan kalau kata saya sebenarnya badan kita itu bukan seperti ini sih. Jadi kalau badan kita tuh dia tahu yang terbaik lah benernya gitu. Jadi kalau kita minum apa dan diserap lebih cepat dan lebih lambat, kayaknya itu cuma pemikiran kita aja sih. Arah-arahnya sih pasti menuju dulu ke lambung dulu kan. Nah gitu. Cuman kalau menurut Dokter Asep itu mungkin penyerapannya itu lebih banyak mungkin. Jadi bisa sampai ke otak lebih Maksimal, ya. banyak ya, dan lebih maksimal gitu kalau dicampur dengan air. Itu mungkin. Mungkin gini, bedanya gini Pak Meding. Kalau Bapak Meding buka campur ke air, berarti waktu kita minum dia langsung. Tapi kalau Bapak Meding minum dengan kapsulnya, berarti kan perlu waktu untuk dia mecah dulu kapsulnya sampai dengan dia terurai gitu kan. Itu sih bedanya sebenarnya cuma itu. Cuma ya sebenarnya nggak perlu khawatir juga karena kapsulnya Atomi punya itu plant based. Beda sama kalau misalnya kapsulnya itu dari apa sih gelatin apalah gitu atau dari chemical apa gitu kan, which is lebih susah terurainya gitu kan. Tapi kan kalau yang Atomi punya ini khusus untuk yang bukan khusus sih, emang yang Atomi punya yang untuk kapsulnya itu emang dia udah rancang sedemikian rupa, itu dia plant based juga Bapak dan Ibu. Jadi which is kalau plant based pasti terurainya lebih cepat dibanding yang kapsul yang terbuat dari I don't know apa chemical apalah gitu maksudnya gitu. Jadi sebenarnya bedanya cuma itu doang sih harusnya. Gitu. Sambil promo ini ya, bukan promosi curcolan sih. Cuman gini, kalau belum ada pertanyaan ya, kan tadi siang itu ada yang nanya ke saya tuh, jadi dia pengen gabung sama Atomi, terus udah gitu dia bilang, berapa emang kita tuh dalam sebulan kita bisa dapat berapa duit? Itu karena kan banyak banget ya yang nanya kayak gitu tuh. Nah sebenarnya saya tuh selalu bilang sama lah kayak gini, mau ngomongin apa juga ya, mau ngomongin skincare, mau ngomongin spirulina, mau ngomongin vitamin C, mau ngomongin apapun. Sebenarnya Atomi itu selalu mengambil suplemen gitu. Jadi kayak spirulina kita itu kan dari Hawaii ya. Terus udah gitu kalau ngelihat propolis kita dari Brasil.
gitu. Nah, sebenarnya Atomi sendiri punya produk itu udah memberikan kesehatan tuh maksimal karena memang mengambil dari yang paling bagus kayak Manuka Honey, ngambilnya dari Australia gitu. Jadi memang sudah the bestnya tempat itu dibikin menjadi suplemen dan dikasih ke kita gitu. Jadi benernya lihat dulu ini ya, kalau teman-teman tuh yang baru gabung sama Atomi itu jangan melulu membicarakan soal uang yang didapat gitu, tapi manfaat kesehatannya kalau saya lihat gitu. Karena kan kita bergabung dengan satu bisnis itu kan kita pengen tahu produk ya, gitu. Kalau kita Betul. cuman ngomongin soal uang, Keuntungannya saja produknya, ya. produknya itu nggak dilihat gitu, keuntungannya apa. Kalau saya ngelihatnya gini, kalau hari itu pun hari ini saya misalnya nggak closing, tapi hari ini saya bisa beli spirulina gitu. Saya ngerasa itu adalah good day, bagus aja sih kalau buat saya gitu karena saya punya manfaat yang lain dari Atomi gitu. Nah, misalnya sebenarnya Betul. gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang ngerasa, aduh spirulina Atomi itu emang sebagus yang mereka bilang atau karena mereka itu ada di Atomi gitu. Nah, silahkan dicek saja di Google, dibanding-banding ya Ya, betul gitu. betul. Aha, gitu. Apakah yang Atomi itu memang sebagus yang kita bilang gitu. Nah, barusan sesudahnya hubungi para Atomian dan join ya, jangan beli di luaran. Nah, gitu. Oke. Karena sebentar lagi akan launching. Nah, begitu. Ya, apakah ada pertanyaan lagi? Halo, ada Pak Rudi Chen. Ini sekarang Iya, Pak halo. Joshua. Heeh. Kalau spirulina yang gabung banyak laki-laki ya ternyata ya. Saya baru tahu loh. Kalau heeh. Dan dari tadi nggak Ibu-ibunya ada mungkin yang masih nanya. ibu-ibunya mungkin masih sibuk bersihin rumah bekas kemarin Imlek kali ya, mungkin. Iya betul. Waduh. Nggak ada yang nanya spirulina digabung dengan apa sih supaya paling bagus untuk mencerahkan wajah? Tidak ada yang nanya beneran? Ya sudah kalau begitu. Nur. Oke, berarti malam hari ini apakah masih ada lagi Bapak dan Ibu pertanyaan mengenai spirulina dan sekitarnya? Kalau misalnya tidak ada, ini sudah menunjukkan 10 menit lewat dari jam 9. Terima Iya. kasih loh Oke. udah ikut ngobrol sama kita. Jangan lupa ditunggu ya Bapak dan Ibu, spirulinanya akan masuk ke web Indonesia di bulan Februari ini. Hubungin upline-nya atau kok upline sih? Sponsor. Kita bilangnya apa sih? Sponsor kali ya. Iya, bisa dihubungin sponsornya untuk cari tahu berapa sih PV-nya, berapa sih harganya gitu kan ya. Boleh di booking dari sekarang karena biasanya kalau baru masuk begini dalam hitungan menit Esok. sold SO out ya, ya kebetulan. kan. Jadi Oke, jangan thank lupa you buat sharing-sharingnya. tanggalnya. Thank you udah join di hari Ya. ini. Sekali lagi Happy Chinese New Year bagi yang merayakan. Thank you Cianita, thank you Di. Thank you, bye-bye. Dadah, bye ya. Dadah. Good night. Stay safe and healthy all. Yo, bye.